saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Sebelum menyelam lebih jauh dalam argumentasi saya, mari melihat terlebih dahulu latar belakang yang menjadi alasan mosi ini diperdebatkan, bukan? Juri, eksistensi dalam satu pembelajaran di sekolah sangat penting untuk membekali ilmu para pelajar di sekolah. Di status quo, mata pelajaran agama dipisah dengan mata pelajaran lainnya. Tidak ada yang berusaha untuk menarik relevansi antara dua mata pelajaran ini. Seperti halnya pembelajaran agama yang kurang diresapi ataupun diapresiasi di sekolah. Contohnya surat-surat dalam kitab suci. Mereka hanya menghafal tanpa tahu apa arti yang sebenarnya, sehingga mereka tidak tahu implementasi surat-surat tersebut dalam kehidupan dan tidak tahu bagaimana dampak bagi kehidupan mereka, bukan? Sehingga berdasarkan latar belakang tersebut dapat diidentifikasi beberapa masalah, yaitu yang pertama, siswa tidak mementingkan nilai agama lagi dan nilai agama akan mulai memudar sehingga terlupakan. Dan masalah yang kedua, siswa akan menjadi bingung mana ilmu yang harus mereka implementasikan, bukan? Maka pendirian yang saya ambil sebagai tim proposisi yang mendukung mosi adalah dengan mengintegrasikan mata pelajaran agama dengan mata pelajaran lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan relevansi dan apresiasi terhadap nilai agama di sekolah serta meningkatkan relevansinya dengan mata pelajaran lainnya. Maka untuk mencapai tujuan tersebut terdapat beberapa penggambaran mekanisasi apabila mosi ini akan diimplementasikan. 4 hal, juri. Yang pertama, akan dilakukan riset terlebih dahulu oleh badan pemerintah seperti Kemendikbud yang berhak dan mampu untuk membentuk kurikulum yang mengintegrasikan mata pelajaran agama dengan mata pelajaran lain. Dan yang kedua, badan tersebut akan melakukan penyusunan terhadap nilai agama mana yang bisa diintegrasikan dengan nilai mata pelajaran lainnya sehingga membentuk pengintegrasian yang baik dan dapat dipahami oleh para murid. Dan ketiga, setelah kurikulum tersebut selesai, maka akan diberikan kepada guru-guru agar mereka mengerti terlebih dahulu lalu dibagikan kepada murid mereka, bukan? Dan keempat, yang terakhir, pengintegrasian ini akan dilakukan bertahap terhadap semua sekolah. Maka untuk mendukung pendirian tersebut, saya membawa 2 argumentasi. Argumentasi pertama akan membahas hal paling dasar secara prinsip dan argumentasi kedua membahas dampak praktikal diimplementasikannya mosi ini. Mari berfokus dan memasuki argumentasi pertama di sini yang berjudul mengapa mengintegrasikan mata pelajaran dengan mata pelajaran lain di sekolah sangatlah penting. Mari membagi analisa menjadi beberapa lapis. Lapisan pertama yang akan membahas mengapa pengintegrasian dapat disertifikasi, bukan? Juri, konteks yang harus dipahami dan ditanamkan terlebih dahulu adalah Indonesia merupakan negara berketuhanan. Sesuai dengan Pancasila, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Maka Indonesia memang selalu mengakui keberadaan Tuhan dan memberi kebebasan masyarakatnya untuk memiliki kepercayaan mereka masing-masing terhadap Tuhan mereka, bukan? Sehingga dalam implementasiannya, Indonesia harus selalu mengakui keberadaan Tuhan dan agama. Termasuk saat di sekolah, juri. Siswa harus dibuat sadar mengenai pentingnya nilai-nilai agama yang mereka anut. Ini selaras dengan dan relevan terhadap tujuan sekolah, yaitu mendidik siswa. Dan lebih lagi, sekolah di Indonesia yang harus membuat siswa mereka paham terhadap nilai-nilai Pancasila, bukan? Sehingga konklusinya, pengintegrasian antara pelajaran agama dengan pelajaran lain dapat dijustifikasi untuk dilakukan, juri. Beralih kepada lapisan kedua, yang akan membahas mengapa pengintegrasian akan efektif sehingga tim oposisi tidak perlu khawatir mengenai efektivitas pengimplementasian mosi ini. Agama sebenarnya mengajarkan hal-hal yang baik menuntun manusia menjadi manusia yang baik dan beradab. Agama tidak pernah mengajarkan keburukan apapun agamanya. Contohnya, di Islam diajarkan tentang akidah yang mengajarkan manusia mengapa manusia itu harus berbuat baik, bukan? Hal ini selaras dengan mata pelajaran kewarganegaraan dan hukum misalnya. Dalam menjadi masyarakat maupun penegak hukum, apabila mengimplementasikan nilai agama, maka mereka akan lebih mudah menjadi orang yang lebih baik lagi, bukan, juri? Maka perbandingan mengapa justru ini tidak efektif di tim oposisi adalah di tim oposisi mata pelajaran akan dipisahkan, di mana mereka mendapatkan pelajaran lain dengan pelajaran agama. Namun ini akan terpisah, bukan? Hal ini akan membuat siswa bingung mana yang harus diimplementasikan terlebih dahulu. Output terburuknya justru siswa akan membandingkan 2 nilai antara agama dan mata pelajaran biasa untuk menilai mana yang lebih baik, bukan? Sehingga akan meninggalkan salah satu pembelajaran tersebut. Maka berpindah pada argumentasi kedua yang akan berjudul bagaimana bila mata pelajaran agama telah diintegrasikan akan membuat siswa lebih memahami mengenai agama. Juri, sebagai negara berketuhanan, masalah tentang pemuda yang mulai meninggalkan nilai agama menjadi masalah yang harus diperhatikan oleh negara, bukan? Saat ini mempelajari agama telah dinormalisasikan sebagai kewajiban yang perlu dilakukan saja, tapi tidak didalami maksud dari nilai tersebut. Justru ini akan hilang eksistensinya oleh masyarakat maupun siswa di sekolah, sehingga ini akan menjadi lebih buruk ketika mereka akan membandingkan keduanya, bukan?
Juri, di tim proposisi, setidaknya siswa akan mengerti maksud-maksud nilai agama tersebut dengan sangat baik karena akan mendapatkan penjelasan dari para guru mereka. Namun di sisi kontra, mereka akan tetap sama saja mempelajari agama hanya berdasarkan keinginan tersendiri dan tidak ada insentif lebih sama sekali. Konklusinya adalah setidaknya di tim proposisi, pemerintah dan para pelajar di sekolah akan lebih bijak dalam mengimplementasikan berbagai ilmu yang mereka resapi atau terima. Oleh karena itu saya bangga jadi tim pemerintah. Terima kasih.